gereja selama ini itu sudah melenceng jauh dari yang Tuhan rindukan. Ya, jauhnya di mana? Gereja hanya sibuk ngurus acara atau program, kebaktian dan semuanya. Padahal gereja itu dipanggil untuk ngurus orang, bukan ngurus acara. Siap sampai pagi nanti belajar di sini? Siap ya? Kalau saya sih siap terus. Ya. Saya akan mendahului dengan konsep ini. Saya percaya kalau Gembala Saudara Pak Suyono itu pasti punya pengertian yang sama, karena saya kenal mereka juga. Dengar ya? Seluruh kisah para rasul, seluruh kisah para rasul, orang Kristen, kata Kristen cuma disebut satu kali, nggak pernah disebut lagi. Itu cuma ada di Kisah Rasul 11. Tapi semua orang percaya itu disebut murid. Betul tidak? Murid. Nah, konsep ini harus kuat dalam kehidupan kita. Sekarang kita lihat, kalau murid hobinya apa? Dia bilang makan, awas. Kalau murid hobinya apa? Belajar. Nah, harus itu. Nah, yang penting lagi, kalau kita belajar, itu belajar hal yang kita sudah tahu atau yang belum tahu? Belum tahu. Nah, ini kegagalan gereja yang paling fatal. Sangat fatal. Coba salah seorang baca dulu Yohanes 14:26, ya. Coba lihat dulu ayat itu. Ada Yohanes 14:26. Silakan salah seorang membaca. Tetapi Pembelut, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada. Stop. Roh Kudus itu adalah guru yang hebat. Bahkan di dunia ini tidak ada guru yang bisa menguasai misalnya 5 mata kuliah, itu nggak bisa. Tapi Roh Kudus, sudah perhatikan, Dialah yang akan mengajar kamu tentang berapa hal? Segala sesuatu. Nah, ini yang sangat mengagumkan sekali. Seharusnya gereja itu selalu ada hal-hal baru dalam hidupnya. Karena Roh Kudus itu guru yang mengajarkan gereja, mengajar gereja tentang segala sesuatu. Kalau kita murid, berarti kita senang hal-hal baru, bukan? Dalam kita belajar. Nah, gereja seperti itu. Kalau Roh Kudus itu guru yang mengajar kita tentang segala sesuatu, berarti dia selalu bawa yang baru. Amin. Nah, seharusnya begitu murid. Tapi lihat gereja, begitu ada hal yang baru, gereja berkata itu sesat. Kita nggak mau terima yang baru. Kita cuma sering ngulang saja. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Bagaimana Roh Kudus itu akan membawa kita lebih jauh lagi. Yang lain silakan baca. Ya, oleh Roh. Tuhan telah menyatakannya oleh Roh kepada kita. Terus Yohanes 14:26 dan 1 Korintus 2:10. Ya, keluarkan kata segala sesuatu. Harus pegang dulu konsep ini. Mungkinkah ada seorang manusia atau program komputer, entah mungkin ada yang buat baru lagi. Selama ini Google paling hebat. Sebagai situs pencari, Google nggak ada tandingannya. Seandainya Google pun kita ambil, mungkinkah ada seorang manusia atau Google yang bisa tahu tentang segala sesuatu? Ini penting sekali. Kenapa nggak ada? Bukan cuma terbatas. Kalau terbatas umum. Misalnya saya beritahu gini ya, kalau ada di antara saudara mampu hidup sampai umur 135 tahun misalnya. Nah, setiap hari sejak umur 6 tahun, jadi 129 tahun berarti. Ya, sejak umur 6 tahun saudara itu yang sekarang 135 tahun umurnya, itu setiap hari dia mampu mempelajari 500 hal baru. Pertanyaannya, sampai di umur 135 tahun bisa nggak dia selesai mengetahui segala sesuatu? Sehari 500 hal baru, kalikan 129 tahun, berapa banyak itu? Mungkin nggak dia tahu. Kenapa nggak mungkin? Bukan terbatas jawabannya. Bukan terbatas. Bukan tidak mampu. Bukan, itu terlalu rohani. Nggak usah ngomong hati Bapak. Bukan. Ini saya bicara secara umum. Ini penting saudara kita tahu. Kenapa? Nah, ini yang betul. Karena sedetik atau sepersekian detik selalu ada hal baru muncul di dunia ini. Jadi satu-satunya pribadi, saudara boleh baca buku apa saja, saudara boleh kenal orang sehebat apapun juga, tidak ada satupun yang pernah berkata, aku bisa ngajar kamu tentang segala sesuatu. 2 ayat itu adalah satu-satunya tulisan di seluruh dunia, bahwa hanya Roh Kudus adalah pribadi
yang mampu dan sanggup mengajar kita tentang segala sesuatu. Bahkan di ayat 10 1 Timotius 2 dia mengatakan menyelidiki. Keluarkan dua kata ini. Apa bedanya mengajar dan menyelidiki? Itu kalau digabung, saudara, nggak ada orang Kristen bodoh di dunia. Betul tidak? Bayangkan kalau gurunya Roh Kudus. Mengajar dan menyelidiki itu dua kekuatan yang sangat hebat. Dan tidak ada seorang pun bisa memiliki dua hal itu kecuali Roh Kudus. Dan inilah alasan utama mengapa Yesus harus pergi dan Roh Kudus datang. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Hari itu detik-detik terakhir Tuhan Yesus mau pisah. Silakan dibaca. Berat. Murid-muridnya nggak rela ditinggalkan. Ayo, Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Saudara bayangkan, 3,5 tahun. Saya percaya kalau kita pun ada di situ itu jadi murid, kita pun nggak rela ditinggalkan Tuhan Yesus. Sering makan gratis. Betul nggak? Sering makan gratis. Tapi itulah pernyataannya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, aku harus pergi. Karena kalau aku tidak pergi, satu itu nggak bisa datang. Siapa tadi? Roh Kudus. Itu nggak bisa datang kepada. Bayangkan kalau sampai Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kamu perlu Roh Kudus lebih daripada kamu perlu aku. Karena pribadi ini yang akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Jadi saudara, tidak mungkin kalau ada seorang yang sudah 135 tahun umurnya dan sejak umur 6 tahun dia belajar setiap hari itu 500 hal baru, 129 tahun selama dia hidup, tetap nggak akan bisa ngejar yang disebut segala sesuatu. Sebab itu berkembang terus, dunia ini berkembang terus. Begitu pula Google. Mungkin ada yang lebih hebat dari Google nanti, kita tidak tahu. Tetap tidak akan bisa berkata, di situs kami ada segala sesuatu. Itu nggak mungkin. Terus begitu. Lihat aja handphone. Nah seringkali saya tuh bandingkan Roh Kudus dengan handphone. Saya berkata begini, dengar ya, khususnya anak-anak muda. Yang tua juga ada 1-2 tapi nggak banyak. Kalau saudara nggak bertobat dari mata handphonean, bangkrut bapakmu. Artinya apa? Artinya apa? Ayo, nggak bertobat dari mata handphonean. Kok bapaknya bangkrut? Kenapa? Cepat jawab. Nggak ada habisnya. Mau perlu yang baru terus. Masalahnya di pabriknya inovasinya nggak habis-habis. Nah bayangkan, handphone saja bisa begitu menantang dan luar biasa. Tidak ada yang kuno. Bahkan tidak ada perusahaan handphone yang mau jiplak. Nggak ada. Goblok sendiri kalau sampai jiplak niru yang lain. Nggak ada. Kenapa? Itulah kekuatan manusia. Sekarang kita lihat. Roh Kudus sudah jelas ya di situ. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Nah ini kalau digabung, wah dahsyat sekali. Maka itu saya sedih ketika melihat gereja. Acaranya itu terus, itu sampai bosan. Seperti muter kaset aja kita kalau kebaktian. Padahal Roh Kudus itu luar biasa. Kejadian 11 ayat yang ke-6. Ayo, salah seorang silakan baca. Dan berfirman. Oke, ayo, siapa? Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuknya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang kau rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Saudara keluarkan kalimat terakhir itu ngeri. Saya dapat ayat itu tahun 83 yang lalu. Saya betul-betul kayak disetrum, kayak disentakkan. Berminggu-minggu saya itu sampai nggak pernah merenungkan ayat yang lain. Itu yang begitu kuat. Mulai dari sekarang. Dari kapan? Menara Babel didirikan. Apapun juga yang direncanakan manusia, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Saya syok dapat ayat itu. Sampai saya berkata, Papa, seandainya di Alkitab itu nggak ada ayat yang cuma sepotong itu saja, saja sudah cukup. Saudara, ayat itu dahsyat sekali. Maka itu melihat gereja itu saya tuh gemes betul. Ayo kita sekarang mikir. Dari wajah saudara belum nyambung. Saya belum tahu ayat itu karena saudara wajahnya nggak wajah kaget gitu loh. Wajah diam saja lain. Nah itu karena saudara jarang belajar. Maaf. Kalau ayat itu dibongkar saudara, nggak ada orang miskin di dunia, nggak ada orang bodoh di dunia.
Yang banyak itu orang malas. Catat itu baik-baik. Coba renungkan. Mulai dari sekarang. Unlimited. Enggak terbatas. Apapun juga yang direncanakan manusia. Itu pasti jadi. Kembali handphone. Jadi orang-orang di pabrik handphone itu merencana. Dan jadi. Bayangkan. Itu manusia. Nah, kalau saudara sempat kagum dengan kejadian 1:26, mari kita jadikan manusia yang serupa dan segambar dengan kita. Maka saudara sempat kagum dan bingung di bagian mana ayat itu terjadi dalam diri kami manusia. Di otak kecil bagian belakang, yaitu merencana. Saudara sadar nggak? Merencana itu gratis. Cuma modal sego kucing sudah bisa merencana. Tahu kata itu? Ngerti itu? Kan cuma diisi nasi aja sudah bisa merencana kita. Saudara pernah sadar? Saya pernah ngitung sampai saya takut. Merencana, saudara gisi merencana. Dunia bisa jadi seperti ini dengan teknologi yang luar biasa. Pernah sadar nggak? Semua karena ada yang merencanakan dulu. Apa saja, saudara teknologi. Apa saja. Nanti tanggal 15 dan 17 di Bogor, Adon Base Jam itu promotor pertamanya. Ada conference namanya No Barriers. Kalau ada anak-anak muda yang ini ikut silakan daftar. Saudara, sudah 3 kali diadakan konferensi ini. Yaitu untuk membawa anak-anak muda itu bangkit. Nah, kali ini saya dapat bagian untuk bicara di kalangan youth, anak muda. Ketika panitia tanya saya, biasanya kalau saya diundang, saya bilang terserah kalian. Jadi saya ngikut saja. Tapi kali ini mereka enggak. Mereka bilang, Pak Daniel harus tentukan aja temanya. Begitu saya berdoa, minta hikmat Tuhan. Tuhan kasih jawaban yang mengagetkan. Sehingga mereka juga bingung. Temanya apa untuk youth yang saya akan bicara? Tuhan mencari generasi Mark Zuckerberg. Siapa dia? Yang lain. Mark Zuckerberg. Siapa dia? Penemu Facebook. Anita tanya balik. Kenapa pakai nama itu? Oh, saya terangkan. Nggak tahu setelah dia siapa lagi muncul, kita belum tahu. Tapi orang ini orang hebat. Bayangkan, umur 18 tahun. Dia menemukan Facebook. Gara-gara ayat ini. Mulai dari sekarang. Apapun juga yang direncanakan manusia, nggak ada yang dapat terasa. Sekarang bayangkan, kalau ayat 6 kejadian 11 ditambah dengan Yohanes 14:26 dan 1 Korintus 2 ayat 10 tadi, kira-kira jadi apa? Dahsyat sekali. Bisa bayangkan. Kita akan jadi takut sendiri ketika kita beri kesempatan Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Tahun 83 itu saya berunding lama, bergumul lama dengan Papa di surga karena ayat itu. Dengarkan, saudara. Saya tanya ini, Papa, kenapa Papa nggak memberi batas? Misalnya gini, kecuali maling-maling, perampok-perampok, pembunuh, pemerkosa. Kenapa bisa pakai kata itu? Cepat jawab. Kenapa saya ajukan itu kepada Papa di surga? Kejadian 11 ayat 6 tadi. Kecuali, kenapa? Kok saudara nggak nangkep ini? Supaya nggak ada kejahatan. Artinya begini, segoblok-gobloknya maling, sebelum dia maling, dia pasti merencana dulu. Loh, betul tidak? Dan itu termasuk di ayat itu. Mulai dari sekarang. Loh, termasuk dong. Karena Papa nggak beri batas kok. Kenapa ada pembunuh-pembunuh hebat? Seperti Rian dari Jombang itu. Ayat itu yang dipakai. Semua. Kenapa ada ekstasi, ada sabu-sabu? Ayat itu yang dipakai. Semua direncanakan dulu. Semua. Maka itu sedih kalau gereja cuma latihan tamburin, latihan banner, latihan musik. Ngapain buang-buang waktu? Dunia nggak butuh itu. Saudara, sungguh mulai hari ini jadilah gereja yang benar di hadapan Tuhan. Kalau saya boleh ngomong, tadi Ino sempat cerita, saya setuju. Jadi jangan coba-coba cari gedung gereja. Semua, jangan coba-coba cari gedung gereja. Nggak perlu. Makanya harusnya kita gereja itu ada di antara mereka. Nanti kita akan belajar. Salah kalau kita sembunyi di gedung itu, salah. Artinya apa? Dari 3 ayat yang kita baru renungkan ini. Artinya begini. Dunia ini membutuhkan kehadiran Papa lewat kita anak-anaknya di dalam segala bidang. Amin. Dalam segala bidang. Karena kata segala sesuatu tadi. Segala sesuatu. Itu hebat sekali. Nah, sekarang kita kembali lagi ke 1 Korintus 2-nya. Jadi gini, waktu itu ketika Papa melihat keturunan Nuh yang di bawah pimpinan Nimrod bisa buat bangunan bertingkat yang pertama, Papa itu geleng-geleng kepala.
Siapa ngajari kamu? Kok bisa mikir batu bata, tanah liat dicampur jerami dibakar jadi bata? Ada ter, waktu itu ada kata ter, itu semennya. Kok bisa kamu nemu itu? Besi beton belum ada. Fakultas arsitektur belum ada. Saudara tahu dalam sejarah arsitek di Indonesia, sebelum Hotel Indonesia dan Gedung Sarinah dibangun, Monas juga belum. Maka bangunan tertinggi di Indonesia itu Candi Prambanan. Berabad-abad. Candi Prambanan bangunan tertinggi kalah dengan Hotel Indonesia di Gedung Sarinah. Bayangkan, itu tahun berapa? Ini zaman Nimrod, jauh lagi. Maka itu ketika Papa melihat mereka bisa begitu hebat, keluar firman itu. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan. Jadi kalau saudara dan saya mau hidup membuat planning bersama Roh Kudus, itu luar biasa. Maaf, saya cuma ngajak saudara berpikir. Paling tidak kita butuh sekian menit untuk berak. Maaf. Betul? Nah, setelah saya tahu ayat ini, kalau lagi berak pun saya gunakan untuk merencana. Daripada duduk situ ngupil, ngapain? Loh, serius saya berkata. Betul enggak? Duduk nunggu kotoran itu habis, merencanakan. Keluar dari WC itu saudara buat tulisan. Entah kan hebat. Mulai dari sekarang. Ya Mer, baru baca Kejadian 11 ayat 6. Mulai dari sekarang, apapun juga. Itu ayat dahsyat sekali. Yang direncanakan manusia tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Semua akan jadi. Sekarang kita lihat komputer, internet lebih gila lagi, saudara. Betul-betul gila. Maka itu ayo, apa yang kita bisa buat? Jangan main gereja-gerejaan, main kebaktian, tidak. Buat sesuatu yang jelas. Udah 1 Korintus 2:10. Roh itu akan apa? Baca. Rohnya itu akan menyelidiki segala sesuatu. Oke, sekarang lihat. Koma. Nah, ini yang mengagumkan. Kalau sudah disebut segala sesuatu, harusnya berhenti atau masih ada lagi? Selesai bukan? Tapi lihat Paulus berkata bahkan. Nah, itu mengagumkan. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Papa kita di surga, Roh Kudus pun akan bawa. Jadi artinya yang sekuler dan rohani harus digabung. Katakan amin. Lagi sekali, yang sekuler itu segala sesuatu itu ada di dunia ini. Roh itu akan menyelidiki. Ya, tadi di Yohanes 14:6, roh itu mengajar. Nah, saudara lihat di dunia ini, satu-satunya penyebab, satu saja, bukan dua. Mengapa orang Indonesia goblok-goblok, nggak sepintar orang Singapura, orang Filipina? Satu saja penyebabnya. Sebab Indonesia pemerintahnya nggak sibuk dengan research. Tahu kata research? Semua negara yang maju, ingin maju harus ada lembaga research dan didanai pemerintah. Indonesia ada lembaga riset, LIPI itu seharusnya. Cuma pemerintah nggak pernah perhatikan, maka itu nggak maju-maju. Sayang. Nah, kata research itu menyelidiki, meneliti, buat penelitian. Jadi mengajar dan research itu penting sekali. Terus begitu. Sedih lihat Indonesia yang sedih. Saudara, maka itu dalam kehidupan ini kita harus tahu betapa hebatnya firman Tuhan. Jadi saya ulangi. Yang sekuler dan yang rohani harus digabung. Katakan amin. Harus dua-dua itu berjalan. Kita nggak cuma urusan rohani saja, tidak. Kalau ini bisa dikerjakan, hasilnya luar biasa. Jadi jangan ulang-ulang metode yang kita sudah pernah pakai, karena dia punya yang baru terus. Saya nggak tahu saudara, tapi coba saudara sendiri berapa. Saya pernah ngitung dari ayat tadi itu. Kira-kira berapa menit sekali saya itu bisa merencana. Saya nggak mau diganggu, saya nggak mikir apa-apa. Saya cuma mau tenangkan pikiran saya. Saya ingin tahu kekuatan otak saya itu seberapa. Saya kaget. Rata-rata tiap 3 menit saya bisa buat rencana baru. Dan jaminannya bukan karena uang, bukan karena fasilitas. Jangan cari fasilitas, katakan amin. Merencana dulu, saudara. Dan jaminannya cuma itu. Mulai dari sekarang. Apapun juga yang direncanakan manusia, enggak ada yang enggak dapat terlaksana. Oh, ayat itu ngeri sekali. Dan diurapi Roh Kudus lebih dahsyat lagi. Dunia saja tanpa Roh Kudus sudah sehebat itu. Betul tidak? Tanpa Roh Kudus mereka itu. Apalagi kita dengan Roh Kudus. Luar biasa.
Oke, kita tinggal dulu. Sekarang kita lihat Keluaran 25. Apa gereja itu? Kita tinggal dulu. Keluaran pasal 25 ayat yang ke-8. Inilah gereja. Nanti kita akan melihat fakta ini, saudara. 25 ayat 8. Keluaran 25 ayat yang ke-8. Saya akan baca. Dan mereka, jadi ini Yahweh bicara kepada Musa. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Harusnya itu yang mengagetkan. Harus Musa, nggak bisa. Harus membuat tempat kudus bagiku. Supaya, nah ini kerinduan Bapa di surga. Yahweh sangat merindukan bahwa dia mau diam di mana? Baca, diam di mana? Di tengah-tengah manusia. Itu Bapa di surga sangat rindu. Buatkan tempat kudus bagiku. Saudara, saya nggak tahu. Kalau saya tanya ini, saudara bisa ngerti nggak? Tapi saya akan tetap tanya. Ini pengalaman saya dan saya tanya berapa orang sama. Kalau saudara ngajak, ini umum ya, saudara ngajak orang-orang biasa yang bukan bos, ya, bukan karyawan yang menengah ke atas, yang biasa saja, orang-orang di bawah. Kalau kita ajak mereka ke gereja, kalimat apa yang muncul pertama kali dari mulut mereka? Ini kalau saudara pernah ngajak, kalau nggak pernah ngajak ya nggak tahu dong. Nah ya, kalimat apa yang muncul dari mulut mereka kalau saudara ngajak mereka? Apa? Bukan itu. Yang umum, siapa yang pernah ngajak orang ke gereja dan mereka nggak mau? Kalau saudara ngajak, bukan untuk apa? Ya, berarti karena saudara nggak pernah ngajak berarti. Oke, dari banyak kesaksian, kata-kata sama. Aduh baju kami. Mereka pasti sadar pakaiannya. Lalu kesimpulannya apa? Kalau kita ngajak orang bawa ke gereja, kenapa kalimat itu muncul? Aduh pakaian kami. Ayo cepat. Iya. Jadi gereja tempat orang kaya, eksklusif. Padahal Papa minta. Buatkan tempat. Harus kamu buat tempat kudus bagiku. Supaya aku bisa diam di tengah-tengah manusia. Ini Keluaran. Kita lompat langsung ke Wahyu pasal 20. Wahyu 21. Jadi kalau kita baca kitab Keluaran, lalu ternyata di kitab Wahyu itu ada, berarti ini kerinduan Papa kita yang belum tercapai. Oke, hari itu Yohanes bingung, ada pewahyuan yang mengagetkan, langit lama-lenyap, bumi lama-lenyap yang baru muncul. Oke, dalam keadaan bingung, dia nggak ngerti ada apa ini. Terus ayat 2 ada kota kudus. Saya baca mulai 2 ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dari Tuhan datangnya. Kalau Allah itu di Mekah, kita harus tahu kebenaran ini, saudara. Pak Sunyono tolong belajar supaya menyelidiki. Setelah saya tahu nama Papa saya, nama itu Yahweh, saya dapat wahyuan luar biasa. Sungguh saya merasakan, begitu saya panggil nama dengan benar, wahyuan itu digerojok, bahasa Jawa begitu. Saya menemukan, hormati orang Islam. Semua Tuhan punya nama di dunia. Hindu Wisnu, Buddha ada lagi, masing-masing ada. Oke, lihat kerinduan Papa di surga. Dari surga turun sebuah kota yang berhias untuk suaminya. Siapa itu? Pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya itu siapa? Bukan Tuhan. Gereja. Nah, ini yang ditunggu oleh Papa di surga. Gereja yang berasal dari Tuhan sendiri harus turun ke dunia. Nah, ayat 3. Gabungkan ayat 3 dengan Keluaran 25 ayat 8 tadi. Lalu aku mendengar suara yang nyaring. Bukan nyaring seharusnya. Suara yang menggelegar. Suara yang merupakan luapan isi hati. Bayangkan ribuan tahun Papa di surga menyimpan kerinduan ini. Tiba-tiba terjadi gereja yang dirindukan. Lihatlah dengan teriakan yang kencang. Kemah Tuhan. Inilah gereja. Ada di mana? Baca. Ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Sama nggak dengan Keluaran 25 tadi? Coba jawab, sama tidak? Sama. Jadi Papa itu rindu supaya dia itu ada di tengah-tengah manusia. Jangan eksklusif.
Saudara, tahun 81 tanpa sengaja ada simposium tentang arsitek gereja di Bandung. Tanpa sengaja saya bisa ikut. Dan saya bersyukur. Di situ berapa pendeta insinyur, berapa batuan bahas. Saya kaget. Saudara, ternyata arsitektur gereja yang ada sekarang ini salah. Kenapa salah? Karena kita niru gaya Eropa. Kenapa Eropa itu gerejanya tinggi-tinggi, lalu jendelanya kecil-kecil, pintu juga kecil? Karena ada musim dingin. Nah, kalau jendela besar-besar, terlalu boros nanti pemanasnya itu kalau musim dingin. Nah, gedung gereja yang ada sekarang itu cenderung tertutup. Dari luar nggak bisa. Nah, justru yang mereka bahas, saya kaget. Gereja itu harusnya kayak masjid yang terbuka. Jadi waktu ibadah pun orang bisa ngelihat. Lihat gereja kita sekarang. Kalau toh pintunya besar, nanti ada penghalang di pintu masuk itu. Betul bukan? Ada penutup. Ngapain ditutup-tutupi? Harusnya terbuka. Masjid itu bagi orang Islam itu termasuk hotel juga. Orang Islam itu kalau pergi kemana-mana nggak perlu cari tempat nginap. Kelihatan langgar, kelihatan masjid, mereka bisa tidur di situ. Nggak apa-apa. Kenapa kita nggak pakai itu? Tahun 81 saya ikut simposium itu. Dan saya mikir betul juga. Dan ini ayatnya. Papa itu rindu dia diam di tengah-tengah manusia. Dia nggak mau jauh-jauh di surga, dia nggak mau. Dia mau dekat. Dia mau dekat dengan kita. Ini tahun ke-6, maaf. Roh Kudus menyuruh saya. Ini tahun ke-6. Dan saya akan kerjakan itu. 1. Yakinkan kepada dunia, Yesus itu bukan orang Kristen. Setuju tidak? Harus. Karena gereja mengkristenkan Yesus, maka itu dunia nggak mau terima dia. Tugas kedua, saya harus membawa Yesus keluar dari gereja. Siapa pernah dengar liriknya lagunya Bono? Saya lupa judul apa. Tahu Bono? Grupnya apa namanya? YouTube. Dengar liriknya. Dia itu orang Kristen. Dia itu orang Kristen lahir baru. Bono adalah orang yang marah kepada gereja. Maka itu lagu-lagunya, liriknya itu ada kok. Ada. Makasih. Lagu-lagunya, liriknya itu luar biasa. Nah, satu kali dalam satu lagunya dia ngomong, kalau sekarang Yesus ada di dunia, percayalah dia nggak akan ada di gereja. Dia ada di pub, dia ada di tempat diskotik, dia ada di bawah jembatan, dia ada di jalan-jalan. Dan saya amenkan itu. Betul, saudara? Kita mengurung Yesus di dalam gereja, sehingga orang di luar nggak mau percaya dia. Inilah ilustrasinya supaya gampang saja. Ya. Kalau kita Kristen, suatu hari kita lagi perlu beras, kita perlu minyak goreng, kita perlu gula, kita perlu garam. Kaget, masuk ke semua toko. Entah apa yang terjadi pada hari itu. Semua gula, beras, garam, minyak goreng ada labelnya. Gula Hindu, beras Buddha, garam Islam, minyak goreng apa lagi. Ayo, kalau kita Kristen, nggak ketemu label Kristen, kita beli nggak? Enggak dong. Nah, seperti itu Yesus. Karena kita melabel dia dengan label Kristen, orang nggak mau terima dia. Karena ini kerinduannya. Jadi sekarang pikirkan baik-baik bagaimana dua ayat ini terjadi dalam hidup saudara. Supaya orang-orang itu tahu bahwa Yesus itu nggak eksklusif, hanya milik orang Kristen. Bahkan firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Saya cuma cerita, saya bersyukur Tuhan mempercayai saya. Saudara, saya akhir-akhir ini, maka itu saya itu malas khotbah di gereja. Buang waktu buat saya khotbah di gereja itu. Yang dikhotbah cuma orang-orang itu saja. Nah, dan Tuhan bukakan pintu. Khususnya masalah pendidikan dan masalah keluarga. Saudara, tiap kali saya ngomong masalah keluarga di forum yang bukan Kristen, nah, mereka pasti tanya, Bapak baca buku apa? Kami tidak pernah dengar yang seperti itu. Kalau mereka memaksa, saya baru ngomong, itu kitab suci kan. Dan saya sering beli untuk mereka Alkitab. Saya bilang, jangan terima sebagai kitab suci. Bahkan saya injak untuk meyakinkan mereka. Ini buku biasa. Percetakannya ada kok. Bukan buku suci. Buku biasa, ini buku pengetahuan. Contohnya, mereka itu nggak pernah ngerti bahwa begitu laki menikah, perempuan menikah, laki jadi kepala, perempuan jadi tubuh. Itulah suami istri. Ngomong soal perceraian. Jadi kalau tubuh nggak suka kepala, bisa saja. Karena kepala sering pusing kepala nggak? Nah, kalau kepala sering pusing, aduh potong aja lah, ganti kepala lain. Ini kepala pusing terus.
Mati, saya bilang. Apalagi kasusnya tokoh mereka yang hebat, tokoh kawin lagi, habis langsung, betul nggak? Artinya yang saya maksud bukan? Nah, waktu saya ngomong soal itu, terbukti bukan? Walaupun dihukum kalian, boleh laki-laki menikah lebih dari satu. Buktinya, nggak ada perempuan gila mau dimadu. Nggak ada. Nah, jadi itu hukumnya nggak bisa cerai, bukan nggak boleh cerai. Terakhir waktu Ibu Ainun Habibi, ngerti? 1 bulan berapa kali operasi? Yang ikuti berita ya? Ikuti berita nggak itu? Oh, nonton sinetron terus kamu, awas ya. Lu masa nggak ikuti berita? Berapa kali sebulan operasi sebelum meninggal? 12 kali. Itu tubuh dioperasi. Oh, tapi hebat kasihnya Pak Habibie. Nah, tapi ini yang saya belajar. Kepala boleh jengkel dengan tubuhnya, operasi terus. Tapi nggak mungkin kepala bilang, bosan aku punya tubuh kayak kamu begini, sakit terus saja. Ganti aja tubuh yang lain, mati juga kepala. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saya tunjukkan hukum luar biasa. Contoh yang lain lagi, Ustaz. Musa itu adalah orang pertama di dunia. Jadi kalau orang kedua berarti dia jiplak. Musa adalah orang pertama di dunia yang menuliskan hidup sehat itu kayak apa. Kalau sudah baca Kejadian pasal 1, itu belum ada manusia. Di ayat 10, ayat 11 itu sudah dituliskan, ya. Ayat 29, 30 masih pasal 1 juga. Makanan manusia itu cuma sayur dan biji-bijian. Nah, kata biji di dalam ayat 29, 30 itu adalah fiber. Tahun 80-an di Amerika ada buku terkenal namanya The Genesis Diet. Kalau di Indonesia kan hidup sehat cara kita berjadian. Musa itu orang pertama di dunia. Jadi kalau kita bawa Yesus keluar, kan Yesus itu firman, betul tidak? Bawa kebenaran itu, orang akan lihat. Musa juga orang pertama di dunia menulis soal sanitasi. Di dalam kitab Imamat ada tulisan begini. Bayangkan 3 juta orang dipimpin Musa. Itu sehari kan mesti berak semua, bukan mereka? Loh, ini serius ngomong ini. Lah, terus sapitennya di mana? Sebanyak itu. Nah, dalam kitab Imamat ada tulisan, setiap kali mereka berak harus bawa skop kecil. Aneh sekali, bawa skop kecil. Nah, itu sanitasi. Itu tulisan tertua di dunia. Jadi kalau kita bicara apa saja tanpa agama, tanpa kata Tuhan, orang kan tertarik, saudara. Bicara ekonomi, Musa paling hebat soal ekonomi. Betul? Kalau saudara baca Ulangan 24 misalnya, itulah hak asasi manusia. HAM-nya itu di situ. Aturan-aturannya itu. Nah, saya sering ngomong di forum-forum itu. Nah, kalau semua pembicara harus punya pustaka, bukan? Tahu kata pustaka? Dari buku apa? Lah, saya nggak pernah punya pustaka. Karena Alkitab yang satu ini dibahas habis-habis. Maka itu saya bersyukur sekarang orang-orang bisa terima firman ini karena cara nyampaikannya nggak pakai agama. Sampaikan apa adanya. Pendidikan, wah lebih hebat lagi. Saudara, dalam Ulangan pasal 6 hari-hari ini saya banyak dipakai untuk bicara pendidikan. Saya bilang percuma anakmu sekolah di sekolah favorit, percuma. Karena sekolah terbaik itu di rumah dan gurunya bapak mbok edewe. Itu guru terbaik. Maka itu salah kalau orang tua punya ambisi. Ini kalau anak di rumah. Coba baca dulu ayat ini ya, nyimpang dulu. Ulangan 6 ayat 7. Nah, jadi orang itu kagum melihat firman ini. Nah, yang repot itu begini, kalau mereka telepon saya atau SMS saya, Pak, itu di halaman berapa yang Bapak ngomong? Aduh, masalah kata beta itu nggak sama halamannya. Jadi saya ajarin mereka, coba lihat paling depan ada daftar buku. Saya bilang begitu. Mereka itu tertarik, saudara. Dan itu sungguh mengagumkan. Ulangan 6 ayat 7. Coba baca salah seorang. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak. Stop dulu. Ini perintah untuk siapa? Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Perintah untuk siapa? Orang tua. Lihat orang tua. Adik-adik, engkau belum jadi orang tua. Nanti kalau jadi orang tua ingat ayat ini. Ajarkanlah berulang-ulang. Siapa anak-anak pernah dimarahi mama atau papamu begini? Sudah berapa kali nih papa ngajar kamu? Sekarang jawab, harus berulang-ulang baca ayat. Loh iya, kalau cuma 2-3 kali kurang, berulang-ulang kok ngajarnya itu. Tak ajari kamu ya anak-anak ya. Ayat ini luar biasa ya Skia. Kalau mama papa marah, kenapa nggak ngerti ya? Nggak berulang-ulang mama ngajar gitu ya Skia.
Serius kan? Nah, yang hebat itu kata berikut dan baca lanjut dan membicarakannya. Ya, stop dulu. Dan membicarakannya. Saya kagum pada kalimat itu dan membicarakannya. Saudara, kenapa Amerika maju pendidikannya? Karena pakai ayat ini. Maka itu sekarang Amerika adalah negara pertama di dunia yang punya homeschooling. Betul? Belajar di rumah karena ayat ini. Guru terbaik adalah papa mama. Kata mengajarkan keluarkan lagi, tambah kata mendiskusikan. Wah, saudara, saya menemukan fakta. Anak-anak kecil 3 tahun, 5 tahun itu sudah bisa diajak diskusi. 2 minggu lalu saya di Denpasar bersama istri saya. Kami naik mobil. Ada 3 anak di situ. Yang pertama umur 11 tahun, kedua umur 9 tahun, yang ketiga umur 5 tahun. Ternyata yang ketiga ini cerdas sekali. Ini mobil jalan. Tiba-tiba anak 5 tahun itu, kami di belakang, saya nggak dengar ngomong apa. Rupanya mamanya lagi sibuk. Ya, dia ngomong gini, "Ma, saya ini bukan barang, saya itu ngomong." Anak 5 tahun, saudara, bisa ngomong, "Saya bukan barang, saya itu mau ngomong." Wah, begitu turun, saya langsung bukakan ayat ini. Kamu baca ayat ini. Inilah anak zaman sekarang. Harus kalau bahasa Jawa bilang diwongke, tahu? Dimanusiakan. Kata ini dasar. Kesalahan fatal bangsa Indonesia adalah mendikte dan otoriter. Enggak pernah dikasih kesempatan untuk diskusi. Hendaklah kamu mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Itu hebat. Sudah banyak forum yang saya diskusikan. Mereka kagum. Nah, kata mengajarkan, kalimat sebelumnya tadi, saudara, dalam ensiklopedia. Ya, ensiklopedia tahu ya. Saudara cari semua ensiklopedia pendidikan. Literatur tertua yang pernah ditemukan manusia yang menulis kata mengajar atau mendidik, itu literaturnya Musa. Jadi tidak ada yang lebih tua dari ini. Kelompok lain nggak setuju karena ini kan miliknya Israel sebetulnya, perjanjian lama. Mereka nggak mau tahu, tapi nggak bisa ditemukan sampai hari ini. Sampai kapanpun mereka mau cari yang lebih tua nggak mungkin ada, karena memang Musa orang pertama yang menemukan itu. Hebat sekali. Maka itu lihat sistem kibbutz, sistem rabi Yahudi, itu ayat ini dipakai. Saudara tahu nggak kesalahan fatal gereja Indonesia? Ayat ini dilanggar. Saudara, pondok pesantren itu adanya cuma di Indonesia, nggak ada di negara lain. Dan pondok pesantren itu ketika 2 tokoh, Wahid Hasyim, oh bukan, tokohnya NU siapa? Muhammadiyah berusaha ulang tahun. Wahid Hasyim, Dahlan ya. Kiai Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan dengan Wahid Hasyim. Ini 2 tokoh yang belajar di Arab. Dan mereka ketemu dengan gereja Syria. Waktu mereka melihat orang Syria itu hidup, guru dengan murid tinggal sama-sama. Mereka pulang ke Jawa, dirikan pondok pesantren. Gereja pakai cara Yunani. Guru pulang, murid pulang, hilang dewe-dewe sudah. Kalau kibbutz, kalau rabi Yahudi yang diadaptasi oleh pesantren 1% itu, kiai dengan santrinya tinggal bersama-sama. Jadi para murid enggak cuma belajar ilmu dari gurunya, tapi para murid belajar hidup gurunya juga. Dan itu yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Gereja enggak mau pakai ayat, maka itu orang tua. Lagi sekali, sekolah terbaik, bukan sekolah favorit, bukan sekolah mahal, tapi sekolah ini di rumah. Ajak anak-anak diskusi. Tahun 83, waktu saya masih tinggal di Jerman, saya dapat pengalaman saya nggak pernah lupa. Maka itu ayat ini hidup betul buat saya. Hari itu saya bertamu ke rumah keluarga hamba Tuhan. Saya masuk ke ruang tamu dari pintu begitu. Ini bapak lagi diskusi dengan anak lakinya yang kira-kira umur 6 tahun. Masih kecil. Tentang lukisan. Nah, saya menghormati orang Jerman itu. Mereka nggak diganggu. Saya diam aja di situ. Karena mereka tahu juga. Karena mereka dulu lagi asik. Saya cuma ngamati. Lagi buat apa ini bapak dengan anak ini? Setelah saya tahu, saya kagum sekali. Hari itu bapak itu mau masang lukisan yang baru dibeli. Lagi paku di dinding, anak ini masuk ke ruang tamu. Pak, jangan ditaruh di situ, di bawah saja.
namanya anak kecil. Saudara coba kalau bapak-bapak di Indonesia, aneh-aneh kecil aja mikir enggak. Kan begitu jawabannya, merendahkan betul. Tapi bapak ini enggak. Jadi kamu mau pasang di mana? Di situ. Situ tuh di pojokan. Ayo kalau kamu masang di situ. Nah, pas mereka taruh, saya masuk. Nah, lalu mereka dua mundur. Sekarang ayo kita lihat. Kamu mau taruh di situ loh? Ayo sekarang kamu dan papa ke ruang tamu. Nah, sekarang kamu lihat. Kalau ada tamu masuk, Anda lihat lukisan itu ada di bawah. Saudara, belajarlah dari yang Tuhan Yesus katakan. Belajarlah dari anak-anak. Saya ulangi lagi. Ayat itu dahsyat. Saya pernah ngomong di forum para orang tua yang punya masalah dengan anak-anak. Saya cuma ngomong satu ayat itu, tapi saya nggak bacakan ayat. Ada seorang tokoh di dunia, saya nggak nyebut namanya Yesus dulu, supaya mereka jadi ingin tahu siapa itu. Yang prinsipnya adalah belajar dari anak-anak. Saya mulai dengan diskusi begini. Siapa yang pernah punya saudara, punya keluarga, punya kenalan, lulus doktor S3, itu karena meneliti bayi-bayi dalam gerak refleksnya, dalam tidurnya, kan banyak bukan dokter di bidang itu. Saya tanya mereka, siapa jadi dosennya? Sampai mereka lulus dokter itu siapa jadi dosennya? Kalau dokter, para peneliti bayi itu, ya bayi itu dosennya, bukan buku. Buku juga belajar dari bayi. Loh ya atau tidak sekarang? Sudah berapa juta dokter di dunia peneliti bayi, dosennya anak-anak itu. Ngerti? Nah, sama belajar dari anak-anak. Apa yang saya pelajari? Saudara lihat, anak-anak, bukan sudah gede ya, kok sudah 10 tahun ke atas sudah lain, masih di bawah itu. Coba perhatikan, ini saya kagum. Kalau mereka bohong, kenapa bisa ketahuan? Iya, bukan lugunya yang penting, bukan. Kenapa kalau anak kecil bohong itu pasti ketahuan? Kayak nggak punya anak aja saudara. Saya itu nggak pernah punya anak. Bukan saya nggak biasa bohong. Anak kecil bohong itu pasti ketahuan. Kenapa? Berarti saudara nggak pernah meneliti anak-anak. Bukan takut. Mimik wajahnya yang bicara. Loh betul nggak? Lihat anak kecil. Jadi bohongnya itu ketahuan karena dia ngaku sendiri dari mimik wajahnya. Loh ya atau enggak? Cepat. Nah, ini loh. Berarti saudara harus punya anak lagi supaya pintar. Loh iya, serius dong. Gara-gara ayat itu saya berkata gini. Kalau sampai saudara sudah punya anak 3 masih nggak pintar-pintar, beranak lagi dah. Supaya pintar. Karena berarti nggak lulus dari dosen 3 dosen pertama itu. Saudara, saya mau cerita, 80% lebih saya dapat pewahyuan dari Alkitab. Itu bukan karena sekolah teologi. Kalau saya kumpul anak-anak. Karena ayat itu saya pakai. Kumpul anak-anak itu kita jadi kaya. Waktu saya ngajar sekolah minggu, saya dapat kekayaan luar biasa. Teman-teman guru saya itu tahu kalau saya jadi guru sekolah minggu waktu itu. Kalau saya sudah panik, mereka tanya, kasih soal apa sama profesor-profesormu itu. Jadi saya memanggil mereka itu profesor, selamat pagi profesor. Dan mereka guru saya. Maka itu kalau saudara berani sama anak kecil nggak lulus-lulus, kalau saudara berani sama dosen. Loh benar. Hargai anak kecil, saudara. Hargai. Nah, anak itu ketika papanya sampai di pintu, dia berkata, papanya bilang, lihat. Kalau kamu milih di situ, orang nggak bisa lihat. Saudara, dia pegang kepalanya. Anak ini pegang kepalanya. Mimik wajahnya itu loh, yang membuat saya itu betul-betul, aduh. Dia nggak ngomong, tapi dari mimik wajahnya, ngerti maksud saya? Mimik wajah anak itu sangat polos. Kalau saudara ingin tahu genuine, keaslian hidup, lihat anak kecil. Sampai situ punya hobi begini, sampai istri saya itu heran. Pokoknya di mana ada anak kecil tidur, saya tuh perlu waktu cukup lama. Saya cuma mau diam melihat dia tidur. Wajahnya itu wajah yang luar biasa. Kalau wajah kita sudah duit semua keluar itu. Maaf, jangan marah. Ngerti maksud saya? Anak kecil itu kok tidur tuh lihat wajahnya enak sekali. Itu wajah yang polos. Dan itu luar biasa. Jadi anak itu pegang kepalanya. Saya nggak bisa menggambarkan mimik wajahnya waktu itu. Sudah 27 tahun, tapi saya masih bisa ingat wajahnya anak itu. Ngerti maksud saya sekarang? Wajah yang berkata, oh iya. Jadi lukisan selalu di atas. Percaya nggak dengan sistem itu, dia akan ingat sampai mati. Nggak ditegur oleh papanya, nggak dibodoh-bodohi. Anak kecil itu apa? Enggak. Diskusikan dengan anak-anak. Apa saja. Di banyak keluarga yang saya ngajar itu, mereka heran. Saudara tanya para ahli jiwa. Anak-anak kecil yang diberi kesempatan diskusi,
minta pendapat. Ya seukuran mereka lah. Jangan bilang gini, aduh nak, papamu punya utang 200 juta, menurut kamu gimana? Jangan diajak ngomong kalau begitu ah. Ngerti nggak maksudnya ini? Lain itu loh. Yang sesuai mereka lah, sesuai mereka. Oke? Nah, anak itu saudara kan punya pendapat. Ilmu jiwa mengatakan anak-anak kecil diberi kesempatan berdiskusi dan mengungkapkan ide-idenya. Anak itu kan jadi cerdas. Kenapa? Karena dia selalu punya persiapan. Waduh, sebentar lagi papaku ngajak ngomong aku apa ya? Dia mikir duluan sebelum diajak ngomong. Lah mikirnya itu kecerdasannya muncul. Bacakan lanjutnya. Di mana ini papa ngajarnya luar biasa. Hendaklah kamu mengajarkannya berulang-ulang pada anak-anakmu dan mendiskusikannya. 1. Apabila Engkau duduk di rumahmu. engkau duduk di rumahmu. Stop dulu. Saudara, inilah waktu emas yang gak mungkin terulang lagi. Banyak orang tua sadarnya terlambat. Kapan? Ketika anak remaja. Jam berapa ini? Kok belum pulang? Jam 11 belum pulang anak ini. Akhirnya suami istri ribut. Saling nyalakan. Tadi kamu kenapa izinkan? Bisa ribut gitu papa mama tuh. Lah aku nggak izin, ribut-ribut. Padahal yang salah dua-dua juga. Nah sudah. Mulai itu entah bapaknya atau mamanya sudah kayak teko. Tolak teko gitu. Tunggu di depan pintu. Mau damprat nanti anak pulang. Begitu anak pulang jam 12. Wah sudah ribut. Mulai besok. Duduk dulu di rumah. Terlambat, perkataan itu terlambat. Duduk di rumah dari umur 0 sampai 6 tahun. Ini zaman sekarang, sudah berubah. Sebab anak 7 tahun ke atas sudah mulai punya teman, sudah mulai SMS-an. Duduk di rumah itu waktu yang paling indah untuk orang tua dengan anak mengajar kehidupan. Ayat ini dahsyat sekali. Nggak harus rumah besar, tidak, nggak harus mewah. Oke, saya bilang lagi soal anak-anaknya. Menarik betul, begitu kaya kalau kita bisa kumpul anak-anak itu kaya. Kalau anak-anak diajak ke tempat yang ramai, wah ada acara musik, balon-balon, permen, makanan, wah meriah. Entah di mall, entah di tempat pesta semua. Anak kecil ya, saya berkata anak itu anak kecil. Kalau mereka sudah mulai capek, mereka punya satu kata sak, orang tua nggak bisa ngelawan. Kata apa itu? Mah pulang, mah. Bujuklah kayak apa? Gak akan, pokoknya pulang. Ya tahu? Harus nurut orang. Saudara, nah saya neliti. Kata pulang lah. Kata pulang. Dan waktu itu saya pakai lagunya Michael Bublé, Home. Gara-gara lagu itu saudara, gara-gara tahu kata pulang, saya tuh beli CD-nya itu sampai nggak tahu berapa banyak saya bagi-bagi. Bukan Kristen, dengarkan lagu Home. Musiknya bagus, saya suka sekali. Aduh, kalau saya dengar lagu itu, bayangkan bukan Kristen, siapa Home. Saudara, kata pulang itu punya kekuatan yang luar biasa. Pulang. Ingat, dalam bahasa Inggris ada 2 kata untuk rumah, house dan home. Tidak semua house itu home. Enggak semua. Saya bersyukur. Saya suruh ngomong apa saja tentang kehidupan. Saya enggak pernah kekurangan bahan. Karena di Alkitab semuanya ada. Bicara apa saja. Maka itu begitu bodohnya gereja. Kalau kita enggak bisa membuka firman ini sebagai kebutuhan hidup semua manusia di dunia. Ternyata begitu sampai rumah, anak ini nggak capek, main lagi. Nah, mamanya ribut. Kalau gitu gak usah pulang tadi, karena mamanya masih seneng main. Oke, pertanyaannya. Apa arti kata pulang buat anak itu? Kalau capek, kenapa di rumah nggak langsung tidur? Apa? Nyaman. Home itu nggak ditentukan. Rumahnya dari batu, marmer, gedek, atau gedek ya? Ya, atau kardus. Nggak peduli. Home itu karena 2 orang yang namanya papa mama yang menciptakan. Bukan berapa mahal. Sudah pernah tahu di Alkitab kata pulang? Lukas 15. Betul, anak hilang itu pulang. Mengajar kata pulang. Itu orang di zaman Tuhan. Bukan Kristen. Nggak pakai musik, nggak pakai apa-apa. Tidak. Karena itu kebutuhan pokok. Berapa banyak suami-suami. Kalau mau pulang telepon dulu. Entah tanya anaknya, tanya pembantunya. Mbok, ibu sudah tidur atau belum? Lu kan aneh. Mau pulang kok tanya istri sudah tidur atau belum? Kira-kira kenapa kok guyu?
Nah, ini masalah keluarga. Berapa banyak rumah-rumah mewah yang miliatan, bukan home, yang nikmati pembantunya. Bosnya tinggal di hotel semua. Kenapa suami kalau mau pulang telepon dulu tanya istri sudah tidur atau belum? Sebelum macan galak itu tidur dia nggak bisa pulang. Saudara, jadi neraka diciptakan oleh dua orang juga, papa mama. Buat anak-anak nggak betah di rumah. Jumlah anak jalanan makin banyak karena nggak ada kata pulang. Kata pulang itu nggak bisa dibeli, betul tidak? Nggak bisa dibeli. Mau bayar pakai apa? Karena pulang itu suasana. Contoh aja, yang sudah sering ikut tour, ya, pakai hotel bintang 5 semuanya, setelah 2 minggu pasti bosan, pengen pulang. Maaf, ini saya ngomong apa adanya kalau saya ngomong itu. Sebagusnya WC-nya hotel, enak WC sendiri duduknya enak. Lu kok guyu ya teman? Nah, itu luar biasa. Lah, home itu urusan WC juga. Home itu kata-kata luar, pulang. Saudara, ternyata manusia itu akan sengsara di dunia kalau dia nggak bisa berkata pulang dalam hidup. Celaka sekali. Ngomonglah soal kata pulang, banyak orang yang di zaman Tuhan. Karena itu kebutuhan pokok manusia, pulang. Maka itu saya senang Tuhan percayakan beli rumah banyak untuk membuat orang bisa kata pulang. Mereka tinggal, mereka pulang. Oke, jadi anak kecil diskusikan waktu duduk di rumah. Ceritakan bersama teman-teman yang anaknya masih kecil-kecil. Jangan sampai hilang waktu itu. Bahas lagi anak remaja. Alkitab itu luar biasa. Siapa pernah sadar? Dari 4 penulis Injil, siapa yang menulis satu saja peristiwa antara kelahiran Tuhan Yesus dan sampai waktu pelayanannya? Siapa dia? Nggak usah ragu-ragu, siapa? Lukas. Betul. Kenapa hanya Lukas? Kenapa yang tidak? Ini rahasia. Ayo. Ya, Lukas dokter. Kenapa kok dia dokter harus nulis? Kenapa? Iya. Dokter harus tahu umur untuk mendiagnosa obat, mendiagnosa penyakit dan memberi obat. Mengagumkan. Umur berapa yang ditulis oleh Lukas? 1 kali saja. Ayo, umur berapa Yesus waktu itu? Berapa? Nggak usah ragu-ragu. 12. Saudara tahu itu umur akil balik, masa puber. Saya pernah bahas itu saja tentang pubertas. Orang itu heran. Lihat cara Yesus ngomong pada orang tua. Nah ini din, papa mama dengar. Kalau saudara baca teliti, itu omongan kurang ajar Tuhan Yesus pada mamanya. Kalau saya pakai bahasa sehari-hari, urusan apa kamu dengan aku? Masa kamu nggak tahu bahwa kau sudah di rumah papaku? Kan kurang ajar. Dengarkan orang tua. Ketika anak-anakmu remaja, jangan jadi orang tua. Jadilah teman yang selevel dengan mereka. Nyambung nanti. Kalau orang tua tetap jadi orang tua untuk anak-anak umur remaja, gapnya terlalu jauh. Terlalu jauh. Sungguh saudara, ketika Roh Kudus mengajak saya meneliti Alkitab untuk mengetahui semua seluk-beluk kehidupan, saya itu kagum sekali. Yang penting kita harus tahu, maka itu libatkan Roh Kudus. Tadi kita dari awal saya bilang, dia akan mengajar kita tentang segala sesuatu. Dia menyelidiki tentang segala sesuatu. Nomor 2, di mana? Setelah duduk di rumah, ada tempat lain lagi yang kita akan kagum. Apabila engkau sedang dalam perjalanan. Ya, stop dulu. Aduh, Roh Kudus engkau hebat. Terima kasih. Dengarkan. Mengapa semua anak dari bangsa apa saja, seminggu nggak diajak keluar rumah, anak itu minta apa? Jalan. Ini ayatnya. Ayo mak keluar, ayo. Padahal nggak ada apa-apa, jalan aja. Ternyata sambil berjalan itu papa mama jadi guru. Anak-anak umur 3 tahun ke atas itu cerewetnya luar biasa. Ngelihat apa tanya, denger apa tanya. Nah yang goblok papa mamanya, masih kecil banyak mulut, diam. Nah itu goblok papa mamanya, goblok. Ngerti itu kesempatan kita ngajar ilmu pengetahuan, saudara. Itu kesempatan dalam perjalanan. Nah ini baru sebagian dari Alkitab, kecil, belum begitu banyak. Kita menemukan arti hidup yang luar biasa. Jadi jangan pernah membuat anak-anak tertekan di rumah. Biar mereka belajar sambil jalan.
diajak kemana, wah senangnya luar biasa. Mereka itu belajar. Nomor 3 di mana? Ini penting lagi. Apabila engkau berbaring, lihat, Nyato Yeski masih punya hobi kayak gini nggak? Mengapa semua anak sebelum tidur minta apa? Dongeng, cerita, dikeloni sambil ngomong. Kenapa? Dengar saudara. Siapa pernah punya pertanyaan? Mengapa bayi-bayi yang tidur, entah lagi digendong atau lagi ditidurkan, tidur nyenyak betul. Tiba-tiba bisa nangis sendiri. Gak lama terus tertawa. Orang lihat gak itu? Nah, orang Jawa bilang, oh digudo amongi. Bukan. Gudo amongi lagi. Bukan. Salah itu. Nah, ilmu jiwa mengatakan, ternyata semua balita itu 1 hari minimal. Dengar ya. Balita 1 hari minimal perlu 20 kali mimpi. Kenapa balita perlu 20 kali mimpi sehari? Nah, kembali ke kejadian 11 ayat 6 tadi itu. Saudara, ternyata orang cerdas itu bukan karena sekolahnya di mana, tidak. Orang cerdas dan jenius kalau imajinasinya kuat. Karena merencana tadi itu. Imajinasi bukan melamun, beda. Melamun tuh nggak dari pintar, dari goblok, beda. Melamun dengan merenung itu beda, oke? Nah, jadi ketika bayi-bayi itu tidur, kenapa bisa nangis, kenapa bisa tertawa, itu mimpi. Tergantung dia mimpi apa. Kalau mimpinya menakutkan, dia nangis. Kalau mimpinya menyenangkan, dia tertawa. Nah, ini yang nggak pernah orang tahu. Siapa yang memberitahu anak-anak itu? Kalau tidur mesti narik mamanya, narik neneknya, narik omnya, narik tantenya untuk minta dongeng. Ternyata bahan cerita yang mereka dengar sebelum tidur itu adalah modal mimpi dia dalam tidur. Maka itu betapa gobloknya mama-mama, bapak-bapak itu. Kalau sinetronnya main, anak nggak tidur. Ada setan dengan tidur. Wah, goblok, betul itu goblok. Setan dengan. Iya loh. Maksudnya supaya kamu cepat tidur, supaya mama nonton sinetron. Awas kamu begitu ya. Awas. Cerita itu modal mimpi anak-anak itu. Hebat nggak Alkitab? Bisa dipercaya sampai hari ini. Maka itu hormati anak-anak kecil. Saya belajar betul. Orang tua yang masih bisa ribut dengan anak-anak, yang salah pasti orang tua. Di mana? Nah, gara-gara ayat itu, suatu kali ada forum khusus masalah orang tua dengan anak-anak. Saya ngomong nggak panjang-panjang, mereka dapat jawaban. Gara-gara ayat itu, belajarlah dari anak-anak. Oke, kita lihat. Kalau sampai ada orang tua bisa ribut dengan anak, seharusnya begini dipakai ilmunya itu. Belajarlah dari anak-anak. Antara orang tua dengan anak-anak, siapa yang pernah jadi siapa? Jawab, siapa pernah jadi siapa? Besok aku menjadi orang tua, ingat ya anak-anak muda. Siapa pernah jadi siapa yuk? Ya jelas orang tua yang pernah jadi anak-anak. Maka itu ketika orang tua marah lalu berkata gini, mengapa kamu gak mengerti papamu? Nah, anak-anak saya ajari ngomong gini, papamu, saya belum pernah jadi papa. Papa pernah jadi saya. Harusnya papa ngerti saya. Itu gobloknya si tua tadi itu. Bagaimana bisa anak ngerti kita? Kita yang pernah jadi mereka kok. Apa kesimpulannya? Dengar saudara. Apa kesimpulannya? Selama anak itu masih anak-anak, anak-anak nggak pernah salah. Yang salah pasti kita. Nah, di dalam ilmu jiwa itu dikatakan, saya kaget ketika baca ilmu jiwanya itu. Buat anak-anak, di benaknya itu nggak ada salah, nggak ada benar. Buat anak-anak, semua itu benar. Wah, itu luar biasa. Itu ayatnya ada di Mazmur 139. Ketika kita direkam di bagian-bagian bumi paling bawah. Nggak ada kata implisit, buat anak itu nggak ada yang salah, nggak. Tapi direkam. Jadi anak-anak tergantung kita semua. Katakan amin. Maka itu papa mama, kita nggak boleh salah. Begitu kita buat salah, buat anak-anak tetap benar. Dan itu dilakukan seumur hidup dia. Jadi Alkitab ini kita bisa percaya. Nah, dunia itu butuh yang ginian. Amin. Bongkar.
Alkitab ini. Kalian mahasiswa, ngomonglah pada, mau duduk sini nggak? Kamu Yud, sandaran nggak? Bicara pada teman-teman mahasiswamu tentang apa saja. Oke, saya ngomong soal seks sedikit supaya saudara ceritakan nanti. Alkitab ini hebat, walaupun kita nggak usah ngomong soal Alkitab. Oke, kita buka 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6. Tolong ya kalian besok beli. Nggak tahu Pak Suyono pernah tahu nggak ada buku itu. Sayang buku itu nggak laku. Karena saya sering tanya ke toko buku. Padahal itu buku bagus. Bukunya judulnya bukan buku Kristen, buku umum. Judulnya itu 24 wajah Billy. Ada yang pernah baca buku itu? Siapa pernah baca? Belum ya, tapi tahu. Cari, masih ada toko buku. Saya nggak laku. Memang bukunya tebal, saudara. Kira-kira 500 lebih halaman. Tapi itu buku bagus sekali. Orang itu masih hidup sampai hari ini, ada di California. Kasihan, Billy ini punya 24 kepribadian. Saya dapat pertama dari seorang dosen psikologi Atmajaya Jakarta. Karena dosen itu tahu saya suka nyelidiki itu. Wah, terima kasih dia kasih. Akhirnya kami diskusi. Nah, karena sebelum saya baca buku itu, saya sudah baca tentang Sibil. Sibil itu perempuan tahun 70-an, tapi Sibil sudah mati. Kalau Sibil punya 13 kepribadian, ini 24. Nah, gilanya lagi, 24 itu bisa macam-macam. Ada anak kecil perempuan, anak kecil laki, ya, ada orang Inggris, ada orang Rusia, macam-macam. Nah, dunia nggak pernah bisa jawab. Yang bisa jawab cuma Alkitab. Karena saya sudah diskusi dengan para ahli jiwa itu, dan mereka kagum. Jadi itu pun ada di kitab suci Bapak, ada. Dan ini buktinya. 1 Korintus pasal 6. Maka itu anak-anak muda harus ngomong soal free sex supaya tahu ini. Ayat 18. Nah, gara-gara ayat 18 ini, lalu rahasia ini ketahuan, saudara. Ya. Jauhkanlah dirimu dari apa? Percabulan. Apa sih percabulan dan perzinahan? Gampangnya gini. Perzinahan itu sudah melakukan hubungan seks. Kalau percabulan itu enggak sampai hubungan seks, tapi sudah menjurus ke sana. Supaya kita tahu ya. Oke. Termasuk pornografi. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia, setiap dosa lain, kecuali percabulan, terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Nah, dalam terjemahan lain ya, sebelum saya lupa, anak-anak muda, tolong kalian ya, begitu punya waktu, pelajarilah bahasa asing apa saja. Apalagi saudara tinggal di Jogja. Ya, kumpullah banyak turis dari bangsa apa saja. Saudara, orang mempelajari bahasa itu nggak ada ruginya sama sekali. Katakan amin. Belajar bahasa. Nah, belajar bahasa jangan kursus atau les. Jangan. Ada 3 cara paling gampang belajar bahasa. 1, beli kamus bahasa itu dengan bahasa Indonesia. Satunya beli kamus. Nomor 2, hafalkan 1 hari minimal 10 kosakata atau vocabulary, kalau kuat 20. Sebulan sudah berapa? Cepat kali kan, kalau 10, sebulan sudah berapa? 300. Setahun berapa? Nah, banyak orang ingin les, itu goblok. Les itu nggak bisa. Nomor 2, ya, hafalkan. Cara ngafal bagaimana? Kemanapun saudara pergi, bawa kamus, masuk berak pun bawa kamus, jangan lupa. Saudara ngelihat itu, ngelihat apa, dengar apa, langsung cari bahasa itu apa. Ngerti nggak maksudnya? Itu yang paling gampang. Nomor 3, beli Alkitabnya. Bahasa itu. Saudara harus tahu, Alkitab kita adalah satu-satunya buku. Selama ratusan tahun, tidak ada saingannya. Kalau saudara baca tentang buku, books itu ya, cari. Satu-satunya buku yang diterjemahkan ke dalam paling banyak bahasa, cuma Alkitab. Ribuan, saudara. Tidak ada buku yang terjemahnya sampai ribuan itu nggak ada kecuali Alkitab ini saja. Jadi saudara mau bahasa apa saja, Alkitabnya pasti ada. Apa tadi mau bahasa asing 1? Anak muda. Saya nggak tanya sudah tua-tua ini yang muda. Ayo apa? Beli kamus. Nomor 2, hafalnya banyak. Vocabulary-nya, kosakatanya. Berapa sehari? 10 minimal. Jangan lupa minimal. Kalau bisa 20. Nomor 3, beli Alkitab harus. Nanti kamu akan menguasai.
Nah, kenapa saya ngomong itu? Karena ayat ini. Jadi kalau saudara bisa berapa bahasa, pakai itu. Saya menggunakan 3 bahasa asing. Inggris, Jerman, Belanda. Karena saya bisa. Lalu untuk Indonesia saya menggunakan bahasa Jawa sampai hari ini dan bahasa Indonesia. Nah, di dalam ayat ini dikatakan ya, setiap dosa lain dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Itulah beberapa bahasa yang saya temukan. Saya kaget. Merusak dirinya sendiri. Nah, itu saya mikir. Kalau membunuh, mencuri, dendam, kan dari dalam juga, masa dari luar? Ayo, kalau kita benci, masa dari tetangga masuk ke sini, kan nggak mungkin. Kenapa dari luar? Kenapa cuma percabulan di dalam? Dan merusak. Membunuh kan merusak juga. Dendam juga merusak. Tapi tetap firman berkata, tidak. Hanya percabulan yang merusak. Wih, ngeri sekali. Saya nggak ketemu ayatnya. Saya nggak ketemu jawabannya. Seorang hamba Tuhan dari Magelang, dia sudah meninggal. Namanya Yesaya Sunarso. Saya kagum pada orang itu. Dia ngajar gini pada saya tahun 70-an yang lalu. Kamu harus lihat Alkitab ini. Dia pakai lafal bahasa Arab. Segala-galanya kitab. Jadi Alkitab itu bukunya buku-buku. Dia melarang kami murid-muridnya waktu itu untuk mencari pendamping buku lain. Termasuk ensiklopedia, termasuk apa. Wih, dia marah. Waktu itu Yeremia Rim, saudara. Dia masuk, Pak Narso masuk ke kamar, saya masih ingat. Yeremia lagi belajar Alkitab, ada buku-buku. Dibuang oleh Pak Narso. Kamu menghina, dan merendahkan otoritas Alkitab ini. Wih, saya kaget. Dan ternyata betul. Sampai hari ini saya nggak terbiasa dengan menggunakan buku-buku itu. Saya belajar banyak. Saya baca buku banyak.